LA Knight hajar Jesse Mateo tapi dihajar balik. R2 tantang John Cena buat tanding. Alexa Bliss berhasil terkualifikasi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 17 Mei 2025. SmackDown hari ini dibuka sama Jacob Fatu, Solo Sikoa dan enforcer terbaru mereka, Jesse Mateo. Solo bilang, katanya waktu Roman tumbang, kerajaannya ikut runtuh. Tapi sekarang dia balik buat bangun semuanya dari nol lagi. Mulai dari ngejar koper Money in the Bank. Tapi tiba-tiba suasana langsung berubah pas Jacob ambil mic. Dia ingetin semua orang dia nggak butuh bantuan keluarga buat dapetin gelar US title. Dia lakuin itu dengan caranya sendiri. All gas, no brakes. Dan tensi makin kerasa pas Solo nyuruh Jacob bilang I love you dengan cara lamanya. Kayak ada kode yang cuma mereka ngerti. Dan pas semuanya udah mau meledak, LA Knight langsung nyerbu. Dia tarik Jesse keluar terus banting dia ke meja komentator. Habis itu kabur lewat area penonton. Build buat babyface turn-nya Jacob Fatu makin jelas. Kayaknya udah deket banget dan gak masalah juga karena fans udah pada dukung dia dari sekarang. Elena juga dapat sedikit balasan buat kejadian di Backlash hajar Jesse Mateo. Di backstage, Michi lagi semangat banget bareng B-Fab, siap buat ngamanin slot di Money in the Bank. Tiba-tiba Chelsea Green datang bawa gengnya bawel banget. Lagi panas-panasnya tuh, Alexa Bliss muncul dengan tatapan dingin dan satu kalimat aja, sampai ketemu di ring. Di triple threat match-nya, gila. Chaos dari bell bunyi sampai akhir. Chelsea diajar habis-habisan tapi bangkit lagi. Michin main brutal dengan suplex dan cannonball, sementara Alexa main otak bukan sekedar gebuk-gebukan. Chelsea nyaris menang pakai Unprettier, tapi Alexa malah ngebalik semuanya dengan Sister Abigail DDT dan nutup matchnya pakai Twisted Bliss. Alexa Bliss resmi masuk Money in the Bank. Ada beberapa momen yang agak kaku, tapi endingnya keren banget. Nearfall-nya believable. Alexa Bliss menang itu masuk akal, WWE pasti mau push dia lagi setelah absen beberapa bulan. Dan ya, fans juga masih suka banget sama Alexa. Tapi jangan lupa, WWE suka bikin last chance qualifier. Jadi Chelsea Green atau Michin masih punya peluang buat masuk. Lanjut ke tag team match antara Fraxium lawan DIY. Matchnya gokil, gak berhenti ngebu dari awal sampai akhir. Fraser terbang sana-sini, Axiom kerja keras kayak mesin, tapi Gargano dan siapa juga gak kalah brutal dengan kombinasi serangan ganda mereka. Titik baliknya, Axiom berhasil counter gerakan Gargano dan ngejebak dia dengan pin dadakan untuk memenangkan pertandingan. Tapi belum sempat rayain, DIY langsung ngambuk dan nyerang balik. Untungnya, Motor City Machine Guns langsung datang, Sabin dan Shelly bersihin ring dan nyelamatin Fraxium. Pertandingan yang keren banget. Kalau ada Fraxium biasanya emang gak pernah mengecewakan. DIY juga solid, aksinya padat, cepat dan gak ngasih ruang buat nafas. Senang banget lihat Fraxium terus menang. Backstage lagi, Rey Fenix dan Andrade ketemu, ngobrol santai tapi saling respect. Dua pejuang yang sama-sama ngincar koper Money in the Bank. Tapi sebelum chemistry mereka makin dalam, muncullah Solo, Jacob dan Mateo yang masih keliling nyari LA Knight. Andrade pura-pura nggak tahu apa-apa, tapi Solo kelihatan curiga berat. Sementara itu, The Street Profits datengin Fraxium buat kasih kabar besar. Minggu depan mereka bakal dapat kesempatan pertandingan gelar tag team. Montez dan Dawkins tetap sopan, tapi mereka kasih pesan jelas. Fraxium harus kasih 100% karena The Profits ini nggak main-main. Terus kita dapat segmen yang emosional banget. Segmen interview antara R-Truth sama Wade Barrett. Dan Truth jujur banget. Dia bilang dia masih percaya sama John Cena, masih percaya sama Never Give Up, dan hustle, loyalty, respect. Walaupun Cena nusuk dia dari belakang minggu lalu, Truth bilang dia nggak pengen harus lawan John. Tapi kalau itu satu-satunya cara buat ngebangunin Cena, dia siap hajar Cena di Saturday Night's Main Event. Habis itu ada promo dari Damian Priest. Dia udah capek sama perang panjang lawan Drew McIntyre. Sekarang dia cuma mau satu pertarungan terakhir dalam kandang besi minggu depan. Gak ada intervensi, gak ada kabur, cuma dua pria yang dikurung dan siap berdarah demi penutupan. Lanjut, Aleister Black versus Carmelo Hayes. Ini match yang cepat, intens, dan bikin frustasi. Keduanya tuker-tukeran counter dan serangan keras. Black sempat bikin Melo goyah, tapi The Miz terus-terusan ngintil di ringside. Setelah pertarungan penuh energi, moonsault, spinning slam, nearfall, Miz akhirnya nggak tahan dan nyerang Black. Hasilnya, diskualifikasi.
Habis pertandingan, Black langsung kasih miss satu Black Mass, tapi Melo manfaatin momen itu dan kasih nothing but net leg drop untuk menumbangkan Aleister Black. Matchnya lagi panas-panasnya, tapi sayang berakhir cepat. WWE kelihatannya nggak mau bikin Aleister Black kalah sekarang, jadi dipilih ending DQ buat buka jalan ke serangan dari Carmelo dan The Miz. Ini cara bikin Black kelihatan lemah tanpa benar-benar kalah. Udah pasti bakal ada rematch antara Black dan Melo dalam waktu dekat. Alexa Bliss lagi happy abis menang di kualifikasi Money in the Bank, tapi suasana langsung awkward pas dia coba nostalgia masa-masa NXT bareng Charlotte Flair. Tapi Charlotte malah santai aja jawab kayak, "Hah? Kita emang deket ya dulu?" Terus tiba-tiba Julia keluar dari kantor Nick Aldis dan resmi gabung SmackDown. Auranya langsung ngubah atmosfer backstage. Serius, ini bakal jadi game changer. Drew McIntyre turun ke ring, langsung nantang Damian Priest. Dia bilang, Priest itu cuma relevan karena dia. Drew ngaku seharusnya udah jadi Grand Slam Champion kalau aja nggak diganggu terus. Tapi sekarang, Drew janji bakal brutal dan dia yakin minggu depan di cage match itu cuma satu orang yang jalan keluar. Sisanya bakal dibawa keluar arena pakai tandu. Lanjut ke triple threat match antara Solo Sikoa lawan Rey Fenix lawan Jimmy Uso buat dapetin slot pertama di Men's Money in the Bank. Awalnya Phoenix sama Jimmy sempat kerja sama, tapi ya udah pasti itu nggak bakal tahan lama. Phoenix terbang-terbangan kayak biasa, penuh gaya dan bahaya. Tapi Solo dia main kasar, full power dan emang dari awal udah kelihatan dia bakal jadi cerita utama di sini. Ada banyak nearfall, ribut-ribut di luar ring, ditambah gangguan dari Jacob dan Jesse. Solo akhirnya bisa ngasih Samoan Spike ke Jimmy sama Phoenix untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya seru banget. Triple threat era sekarang tuh hampir selalu fun karena pace-nya cepet dan banyak aksi. Solo Sikoa awalnya kayak yang paling gak dijagain buat menang. Aku sempat pikir Rey Fenix yang bakal dapat slot karena gaya dia cocok banget sama ladder match. Tapi ternyata WWE kasih kejutan. Setelah pertandingannya Solo, tiba-tiba Elena datang bawain kursi, hajar Jessie Mateo dan langsung tantang buat tanding di saat itu juga. Elena melawan Jessie Mateo. Elena main beringas banget, bahkan sempat dive ke arah Solo dan Jacob di luar ring. Tapi Jessie benar-benar tahan banting dan akhirnya ngabisin Ele dengan Tour of the Island untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya solid walau nggak terlalu wah buat aku. Jessie Mateo menang itu masuk akal sih buat debut, apalagi WWE lagi bangun dia sebagai sosok yang dominan. Di backup juga sama latar belakang olimpiadenya. Cuma jujur aja agak kaget mereka langsung kasih lawan sekelas LA Knight. Padahal bisa aja dimulai dari ngebantai Jobber dulu. Santos Escobar muncul di backstage, ngomong ke Angel buat bawa balik Berto. Dia pengen Legado del Fantasma kompak lagi. Sementara itu, Shinsuke Nakamura ngasih video vignette misterius, ngomong dalam bahasa Jepang ngeremehin LA Knight sama Aleister Black. Dan Jade Cargill, dia konfrontasi Tiffany Stratton, ngacem mau ngambil dua hal sekaligus, Open Money in the Bank dan gelar WWE. Main event, WWE Women's Championship antara Tiffany Stratton melawan Nia Jax. Nia dari awal udah brutal banget, pakai power habis-habisan. Tapi Tiffany gak nyerah, dia ngelawan balik, cari celah, bahkan nyaris curi kemenangan. Naomi sempat muncul kayak mau ganggu, tapi malah langsung baku hantam sama Jade Cargill ke arah tribun. Nia hampir menang habis kasih Annihilator, tapi Tiffany berhasil ubah jadi nearfall. Di detik-detik terakhir, Tiffany drop kick kursi ke Nia, terus hantam prettiest moonsault ever untuk memenangkan pertandingan. Ini pertandingan yang awalnya biasa aja, tapi akhir-akhirannya itu gila. Dramanya dapet. Naomi gak intervensi langsung sih, tapi kursi yang dia bawa ternyata krusial banget. Tiffany Stratton menang dengan cara yang gak 100% clean, tapi tetap kelihatan cerdas dan tahan banting. Kayaknya pertandingan ini jadi penutup untuk feud dia lawan Nia Jax untuk sekarang. Secara keseluruhan banyak match yang solid, tapi nggak bisa dibilang episode yang luar biasa juga. Secara promo gak banyak yang bikin hype dan jujur aja SmackDown agak kerasa sepi bintang minggu ini. Gak ada John Cena, Randy Orton, bahkan Cody Rhodes yang udah diiklanin ternyata nggak hadir. Aku pribadi sih ngerasa SmackDown lebih cocok dibikin 2 jam aja, biar padat dan gak terlalu kebanyakan filler. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can
always been running.